Halo para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita manhwa Murim yang berjudul Sang Tak Terkalahkan. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Kang Seon yang telah datang menyelamatkan masternya setelah kalah dalam menghadapi Sarok, sang ketua suku hutan beracun. Pertarungan Kang Seon dan Sarok pun tak terhindarkan lagi dengan Sarok yang terus mengamuk. Namun Kang Seon tidak bergeming, bahkan dia tak terlihat kesulitan menghadapi kekuatan dari Master Puncak seperti Sarok. Dia bahkan berhasil mendaratkan tinjunya tepat di wajahnya. Hal itu membuat Sarok teringat akan kenangan masa lalunya. Waktu itu dia dikenal dengan Tang Suk yang berasal dari klan Tang, sekaligus salah satu dari top 10 Master Puncak teratas. Gadis ini pun memperingatkan jika tempat ini dipenuhi dengan racun dan pria asing di depannya seharusnya segera pergi karena sangatlah berbahaya. Hanya saja Tang Suk malah tertawa karena racun mungkin berbahaya bagi orang lain tapi bukan untuk dirinya. Dia bahkan memberitahu jika orang-orang bahkan akan berlari ketakutan saat mendengar nama besarnya di dunia Murim. Gadis ini mengerti, tapi dia menduga jika Tang Suk sedang mencari katak merah untuk membuat panah beracun. Tang Suk kembali tertawa karena racun seperti itu terlalu biasa dengan hanya cocok untuk pemula yang tidak mahir dalam seni racun. Tapi dirinya berbeda dengan orang-orang karena dia akan membuat racun terkuat di dunia sepanjang sejarah umat manusia. Lalu Tang Suk menghentikan pembicaraannya karena dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia juga sedikit kesal karena setiap kali bertemu wanita maka kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi selalu muncul, bahkan mulutnya tak bisa terkontrol. Kemudian dia menaruh perhatian pada gadis di depannya dan hal itu bukanlah tanpa sebab. Hal itu disebabkan gadis ini mengatakan jika dia juga sedikit memahami tentang seni racun. Lalu racun mulai menyerang penciuman Tang Suk dan dia sangat mengetahui jenis racun tersebut. Walau racun itu cukup berbahaya, tapi dia sudah kebal terhadap semua racun sehingga hal ini bukanlah apa-apa. Meski Tang Suk sudah bersikeras mengendalikan dirinya, tapi dia tetap saja terus membual. Kemudian gadis itu mengetahui alasan kenapa racun di tangannya dianggap tak berguna padahal semua orang di sukunya menakutinya. Semua itu disebabkan sosok di hadapannya sekarang ini adalah Tang Suk, sang master racun terhebat. Hal itu mengejutkan Tang Suk karena tak menduga gadis yang terpisah dari dunia luar mengetahui tentangnya. Gadis ini juga memberitahu jika dirinya tahu akan apa yang coba dilakukan Tang Suk di tempat ini untuk membuat racun surgawi. Lalu gadis ini mendekatinya sambil mengatakan sesuatu yang membuat Tang Suk hanya bisa tercengang. Tang Suk pun mengikuti gadis itu dan berakhir di tempat yang sangat menakjubkan. Mereka tiba di sebuah tempat tersembunyi yang dikenal sebagai lembah sungai racun mengalir. Tang Suk tak menyangka dirinya akan menemukan tempat yang selama ini sangat diimpikannya. Tapi dia harus mengesampingkan rasa terkejutnya dan menanyakan kenapa gadis itu membawanya ke tempat berharga milik klan orang-orang Manzu. Tempat ini seharusnya dijaga dari dunia luar, bahkan tak boleh tersentuh selain klan Manzu. Gadis ini membenarkan hal itu dan dia juga mengetahui jika klan Manzu telah melawan klan Tang selama beberapa masa yang cukup panjang. Bagi klan Manzu, tempat ini adalah satu-satunya cara untuk melawan klan Tang agar klannya tetap hidup di hutan ini. Jika Master Puncak seperti Tang Suk dapat menyelesaikan racun surgawi, maka orang-orang Manzu pastinya takkan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi gadis ini yakin jika Tang Suk berbeda dengan orang-orang klan Tang lainnya. Di mana dia adalah seseorang yang ingin bebas tanpa peduli pada klannya. Ucapan itu membuat Tang Suk terkejut, tapi dia juga tidak dapat memungkirinya. Saat berada di klan, dia mendapatkan sebuah penyerangan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri untuk merebut kekuasaannya. Tapi kemampuan Tang Suk adalah yang terbaik di dalam klan Tang dan dia terpaksa menghabisi saudaranya sendiri. Dikatakan juga pemberontak berasal dari pihak kakaknya yang tak menerimanya dan semua itu berhasil ditekan oleh kekuatan mutlak Tang Suk.
Lalu Tang Suk menegaskan jika dia tak peduli pada posisi kepala keluarga Tang dan berencana untuk meninggalkan posisinya dengan memilih hidup secara diam-diam. Tapi Tang Suk juga tak ingin menyesali perbuatannya karena saudaranya sangat serakah sehingga sudah pantas mati. Dia hanya muak berada di klan Tang yang diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kekuasaan dan keserakahan untuk menjadikan klan Tang sebagai yang terbaik dari semuanya. Gadis ini pun terlihat sangat bahagia mendengarnya sambil menanyakan apakah Tang Suk benar-benar akan meninggalkan klannya. Tang Suk membenarkan hal itu karena baginya meneliti racun terkuat adalah keinginannya. Lalu gadis ini menegaskan dirinya akan membantu Tang Suk untuk menyelesaikan racun surgawinya, bahkan membiarkannya berada di tempat rahasia ini. Tapi dia harus membagi rahasia racun tersebut agar klan Tang dan Manzu memiliki racun terkuat itu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan agar keduanya tidak saling menyerang. Tang Suk yang mendengar ucapan itu seakan gadis di depannya merupakan seorang politisi. Gadis ini tertawa karena dia harus melakukannya karena dia sebenarnya adalah putri dari ketua suku Manzu. Tang Suk mengerti, tapi dia juga ingin sebuah hubungan agar mereka bisa bersama-sama membuat racunnya melalui ikatan pernikahan. Gadis ini telah mendengar jika Tang Suk sang master racun memiliki kelemahan terhadap wanita, tapi siapa sangka dia akan melamar seseorang yang baru dikenalnya. Tapi dilihat dari manapun tak ada kebohongan dalam dirinya dan dia benar-benar telah jatuh cinta padanya. Dalam pertarungannya melawan Kang Seon, dia telah dipukul telak hingga menghancurkan beberapa pepohonan dalam hutan dan berhenti di pohon yang terakhir. Kang Seon mengetahui semua kisah Tang Suk berdasarkan jurnal yang ditemukannya dan dia tak menyangka sosok sepertinya akan mempercayai semua perkataan wanita Manzu itu. Siapa sangka sang master yang kebal terhadap semua racun malah takluk dengan wanita semudah itu. Setelah kehilangan wanita itu, Kang Seon yakin jika Tang Suk merasa sangat putus asa. Saat Tang Suk tergeletak, maka Kang Seon juga memberitahu terkait jurnal yang ditemukannya di dalam gubuk. Saat Tang Suk mengatakan jika gadis itu sangat mencintainya, maka Kang Seon bingung harus menjawab apa. Dengan wajah tak karuan dia berpendapat jika gadis Manzu itu seakan hanya memanfaatkannya. Ucapan itu membuat Tang Suk mengamuk dengan kehilangan kendali atas dirinya. Amukan amarah yang ditimbulkannya seketika menghancurkan pepohonan yang menghimpitnya. Tekanan udaranya bahkan sangat hebat hingga menerbangkan apapun di sekitarnya. Taeyong sendiri tak menyangka jika sang master puncak seperti Tang Suk memiliki keanehan terhadap wanita hingga seperti ini. Tang Suk yang murka takkan memaafkan Kang Seon karena telah menghina kekasihnya. Baginya gadis itu lebih murni dan lebih indah dari siapapun di dunia ini, bahkan jiwanya seperti sinar cahaya di dunia yang rusak ini. Ucapan itu makin membuat Kang Seon menampakkan raut wajah konyolnya. Di sisi lain Taeyong sangat kesal karena harus mendengar ucapan yang sangat menjijikan itu. Tang Suk berjanji untuk membuat bocah di hadapannya menyesal atas kelancangannya. Tapi Kang Seon tak bergeming, bahkan meminta Tang Suk segera datang padanya karena sebuah ancaman tidaklah berguna. Tang Suk telah menghadapi ratusan seniman bela diri, tapi dia baru bertemu dengan seseorang yang sangat angkuh. Tapi dia menganggap bocah itu terlalu meremehkannya karena sekarang dia telah berada di dalam genggamannya. Bagi seorang master, sebuah serangan sederhana pun akan sangat mematikan jika berhasil mengenai targetnya. Namun Kang Seon malah memperlihatkan jika bahunya baik-baik saja bahkan tanpa adanya luka. Untuk kesekian kalinya Tang Suk terkejut karena bagaimana bisa tubuh manusia tak berdampak pada serangan racunnya. Dia yakin jika cakarnya telah mengenai tubuh targetnya, tapi hasilnya malah di luar dugaannya. Kemudian Tang Suk mengakui jika Kang Seon merupakan seorang master puncak yang sangat luar biasa, bahkan dia sendiri tidak mengetahui apakah dia bisa mengalahkannya. Ucapan itu membuat Kang Seon tertawa sambil mengucap terima kasih atas pujian yang diterimanya.
Namun Tang Suk malah kesal disebabkan dirinya tidak bermaksud memujinya. Kang Seon makin tidak paham kenapa sikap orang di depannya sangat aneh. Lalu Tang Suk menegaskan jika lawan seperti Kang Seon adalah sosok yang pantas menguji racun surgawi miliknya. Seketika raut wajah Kang Seon berubah karena sudah menantikan racun terkuat itu. Di sela itu Tang Suk mulai merobek kulitnya dengan cakarnya sendiri. Kang Seon yang melihat tindakannya tersenyum karena sudah menduga jika Tang Suk menyimpan racun mematikan itu di dalam tubuhnya sendiri. Racun surgawi itu pun memulai keluar dari kedua lengannya ditandai dengan aura hitam yang sangat pekat. Asap hitam terus keluar hingga membentuk gumpalan yang hebat tepat di atas kepalanya. Namun suasana mencekam itu seketika berubah saat Tang Suk mengatakan jika dia telah menyempurnakan penelitiannya berdasarkan kerja keras serta kekuatan cintanya. Dia berteriak sambil meminta bocah di hadapannya untuk bersyukur karena menjadi orang pertama yang akan merasakan betapa menakutkan racun miliknya. Tanpa pikir panjang lagi dia pun bersiap untuk menyerang. Siapa sangka racun surgawi itu membentuk gumpalan raksasa yang siap menerjang targetnya. Dengan kekuatan ini maka Tang Suk yakin dirinya pasti akan menguasai dunia jika menginginkannya. Sementara itu di altar perang terus berkecamuk antara para murid tiap aliansi bela diri menghadapi para klan Manzu. Meski dikerumuni dengan musuh yang sangat banyak tapi para murid telah berada di puncak bahkan mengelilingi relik suci. Menurut Yugon, meskipun mereka berhasil mendapatkan relik suci, tapi tak ada jalan keluar. Mereka sepenuhnya benar-benar telah terkepung oleh musuh yang sangat banyak. Walau mereka adalah murid terbaik dari tiap sekte aliansi bela diri, tapi tak ada yang menyangka jika pasukan klan Manzu akan sekuat ini berbanding terbalik dengan yang diketahui. Soyup pun meminta Jang Sam untuk merebut relik suci dan mempertaruhkan segalanya untuk melarikan diri. Jang Sam mengerti dan dia akan melakukannya sekaligus menyelesaikan misi yang diberikan. Dia pun mendapatkan relik suci sambil memperlihatkannya kepada seluruh klan Manzu agar mereka tak menyerang jika tidak ingin relik suci dihancurkan. Relik suci yang telah meninggalkan tempatnya membuat semua orang terkejut. Namun perlakuan suku Manzu di luar dugaan di mana mereka menjatuhkan senjatanya bahkan bertekuk lutut. Nam Gonhol tak menyangka jika mereka semua akan menyerah dengan hanya kehilangan satu relik suci. Jang Sam merasa jika relik ini pastinya sangat berharga, sehingga mereka harus berperilaku seperti itu. Tetapi Yogun tak berpikiran demikian disebabkan para suku Manzu bertekuk lutut ke arah yang berbeda. Siapa sangka mereka teralihkan pada ledakan dahsyat di tengah hutan. Dalam waktu singkat semua kehidupan yang berada di area tersebut mati dan hanya menyisakan tulangnya. Di sana Tang Suk bertekuk lutut pasca mengeluarkan seluruh kekuatan bahkan dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia tersenyum karena pertarungan ini telah berakhir. Namun siapa sangka Kang Seon masih berdiri kokoh di hadapannya pasca menerima serangan itu. Kang Seon mengakui jika racun surgawi milik Tang Suk sangat hebat sehingga pantas disebut racun terkuat. Walau tubuh Kang Seon sangat terlatih, tapi tetap saja tangannya terkena dampaknya. Lalu Tang Suk tertawa karena serangan terakhirnya seperti mainan buat bocah di hadapannya dengan ditangkis sangat mudah. Dia juga berpikiran jika dunia sebentar lagi akan berubah di arah yang tidak terduga. Tang Suk yakin era top 10 master puncak teratas akan berakhir dengan kehadiran sosok monster yang misterius seperti Kang Seon. Keesokan harinya di klan Tang pasca Inspektur Taeyong menyelesaikan misinya. Di sana Tang Suk telah menjadi tahanan khusus di tempat terbaik keluarga Tang. Namun Kang Seon berpikiran jika penjara seperti ini takkan bisa menahan kekuatan Tang Suk untuk melarikan diri. Tapi kenyataannya dia tak menghancurkannya dan Kang Seon menduga jika Tang Suk mungkin saja mencoba menebus dosanya karena telah mengkhianati klannya. Namun Tang Suk tak membenarkan hal itu karena dirinya lah yang dikhianati oleh keluarganya, bahkan klan ini harus membayar atas kematian kekasihnya.
Meski Kang Seon kesal mendengar kisah cinta Tang Suk, tapi dia mencoba menahan diri dengan memahaminya. Lalu menanyakan kenapa dia tidak melakukan sesuatu untuk membalaskan dendamnya. Siapa sangka Tang Suk telah menyerah disebabkan kekalahannya, dan dia adalah seorang pria sejati yang takkan mengingkari maupun menodai hasil pertarungan. Kalah berarti kehilangan segalanya, baik tujuannya sendiri, dan dia hanya perlu menerima penghakimannya dari keluarga Tang. Namun siapa sangka Kang Seon menawarinya untuk menjadi bawahannya, dan hal itu sangat mengejutkan Taeyong. Tapi Tang Suk bersikap layaknya Taeyong di masa lalu, di mana dia lebih baik memilih mati dibanding harus merasakan penghinaan seperti ini. Kang Seon mengerti dan takkan melukai harga diri Tang Suk dengan meminta menjadi sekutunya. Tawaran itu membuat Tang Suk terdiam, karena sekutu bukan berarti menjadi bawahan maupun budak. Lalu Kang Seon meminta Tang Suk memikirkannya, dan dia akan memberinya waktu sebelum menjawab. Tapi sebelum itu dia ingin mengetahui kebenaran soal hari yang sangat dibenci oleh Tang Suk. Hari itu adalah hari di mana kekasihnya mati.